Judul khotbah hari ini adalah ikut jalan Tuhan, bukan jalan saya. Saudara, waktu kecil sekolah minggu saya ada lagu yang sering dinyanyikan di sekolah minggu. Mungkin saudara juga ingat. Lagunya begini. Di dalam dunia, ada gerakannya juga kan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ada dua jalan, saudara, lebar dan sempit. Hari ini saya khotbah, ada dua jalan juga. Jalan Tuhan atau jalan saya, jalan kita. Yang mana yang kita pilih? Jalan Tuhan itu pasti yang terbaik, saudara. Pasti yang terbaik. Tapi sayangnya banyak orang justru memilih bukan jalan Tuhan, tapi memilih jalannya sendiri. Saya ingat ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi dari Bandung, terkenal, sekarang sudah almarhum. Rambutnya kribo. Saya nggak usah sebut namanya. Tapi lagunya kata-katanya berbunyi begini. Aku tetap aku. Yang berjalan dengan pikiranku, dengan otakku. Nah, itu lagunya. Ya. Kata-katanya itu aku tetap aku. Mau bagaimanapun tetap aku. Aku yang bagaimana? Yang berjalan dengan pikiranku, yang berjalan dengan otakku. Nah, itu lagu, tapi dalam kenyataannya itulah yang terjadi, saudara. Banyak orang tahu sebenarnya jalan Tuhan itu jalan yang terbaik, tapi dia tetap ngotot memilih jalannya sendiri. Ini kesalahan yang harus kita hindari. Mari kita baca Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 18 sampai 19, dua ayat. Kejadian 18 ayat 18 sampai 19 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Hidup menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan, itu pasti yang terbaik, saudara. Kalau kita mengikuti jalannya Tuhan, maka akan terjadi 3 hal seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ayat 18. Sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Kedua, berkuasa. Ketiga, mendapat berkat. Kurang apa, saudara? 3 hal akan didapatkan. Menjadi besar, siapa yang gak mau? Siapa yang gak suka? Kalau punya usaha dari kecil sampai besar. Kemarin saya membaca sebuah data, entahlah benar atau tidaknya ya. Data ini, saudara tahu bisnis apa yang punya cabang terbanyak se-Indonesia? Yuk, sebutkan. Oh, bisnis minimarket ya. Ini itu market ya. Oke. Minimarket ya. Bisa jadi ya ke seluruh Indonesia ya. Jumlahnya berapa? Tapi bukan itu. Ternyata bukan itu. Jadi ada sebuah bisnis punya cabang terbanyak se-Indonesia. Makanya saya bilang, benar nggak benarnya nggak tahu lah gitu ya. Yang penting saya baca. Saudara tahu, ini nggak di endorse ya.
nggak ada bawa ini sponsor. Kalaupun yang dengar, ya, yang punya lihat video ini, ya bersyukur saja ya. CMC Cabai Rawit menyebutkan yang terbanyak ternyata berjumlah 1.117 cabang se-Indonesia. Apa itu? Ya apa itu? Kuliner itu masakan, makanan. Namanya apa? Ayo, yang berjumlah 1.117 cabang se-Indonesia. Ayo. Hah? KFC? Bukan ternyata. KFC-nya ratusan. Ayo. Wah, jadi ingat makanan. Ternyata bukan makanan, tapi minuman. Nah, begini nih. Itu kan ini ya, mereknya. Ini nama bisnisnya itu. Nah, apa? Yang punya cabang. Kalau cabang artinya tempat kan? 1.117 cabang se-Indonesia. Bukan, belum sampai segitu. Ya, bahkan ada beberapa yang katanya udah tutup. Ya, karena ya udah jenuh atau gimana, katanya ada beberapa yang tutup. Kasih tahu nggak ya? Namanya adalah Janji Jiwa. Apa itu? Kopi. Ya, yang nggak nyangka. Saya juga, ya makanya believe it or not lah. Itu dibikin-bikin kan, nggak tahu lah. Kita nggak pernah ngitung kan. Ya, tapi katanya data itu yang terbanyak se-Indonesia. 1.000 lebih. Waktu dia buka, pertama dia buka, langsung buka 100? Enggak. Mungkin 10 pun mungkin enggak. Mungkin 1. Maksimal mungkin langsung buka 2. Tapi umumnya buka 1. Tapi kemudian berapa lama kemudian buka 2, buka 3, 10, 20 sampai 1.117. Siapa yang nggak suka banyak? Siapa yang nggak suka besar? Astra yang begitu besarnya dulu didirikan oleh pendirinya, lahir dulu di Majalengka, kecil, kemudian membesar. Siapa yang nggak kenal Astra? Ya, Om William Suryajaya. Semua dimulai dari yang kecil, bertambah dan bertambah serta bertambah menjadi banyak. Itu janji Tuhan kalau kita mengikuti jalannya Tuhan. Kita baca Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 17. Kejadian 22 ayat 17. Kita baca 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Banyak, besar, banyak. Kenapa bintang? Karena nggak bisa kita hitung jumlahnya bintang. Kenapa pasir? Sama. Siapa yang bisa ngitung jumlah pasir di pantai? Itu kurang kerjaan namanya. Ya, sebegitulah banyaknya, sebegitulah besarnya berkat Tuhan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Saudara, sekarang pilihan ada pada kita. Mau nggak kita menjadi besar? Maukah kita menjadi banyak? Rahasianya satu, ikuti jalan Tuhan. Jangan ikuti jalannya kita. Yang kedua, berkuasa. Siapa yang gak mau berkuasa? Akhir-akhir ini kita lihat di jalan-jalan ada banyak apa? Pergi ke sana, lihat. Pergi ke sini, lihat. Kemana kita pergi? Ada aja itu. Ada apa? Spanduk. Spanduk di mana-mana. Ini zaman sedang apa? Pileg. Bukan pilek. Pileg. Pemilihan legislatif. Pilpres. Pemilihan presiden, ya. Semua tujuannya hanya satu. Apa itu? Berkuasa. Cuma itu. Kalau kita belajar ilmu politik di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka diajarkan di sana teori bahwa partai politik dibentuk hanya dengan satu tujuan.
Apa? Berkuasa. Lewat apa? Pemilihan presiden. Mengusung capres dan menang jadi presiden, berkuasa. The ruling party, partai yang berkuasa, menang pileg, dia banyak anggota DPR-nya di parlemen, menjadi partai penguasa. Presiden capres yang diusung menang jadi berkuasa. Semua tujuannya hanya satu, berkuasa. Tapi jangan lupa ya saudara, berita juga muncul di TV. Beritanya begini, RSHS, apa itu RSHS? Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya, itu paling besar ya di Jawa Barat, pusat gitu ya. RSHS menyediakan, kalau saya tidak salah 30 ranjang untuk siapa? Caleg yang gagal. Ya. Karena yang lalu-lalu ada caleg yang gagal dan stres. Berjalan ke sana sini tanpa pakai baju. Mending kalau nggak hanya pakai baju saja, tapi juga nggak pakai bawahan. Berjalan. Kenapa? Stres. Kenapa bisa stres? Minjam sana, minjam sini untuk modal nyalek. Tapi ternyata gagal, kalah. Dia mikir, bagaimana ngembaliin duitnya? Nggak tahu. Akhirnya stres. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Semua tujuannya hanya karena berkuasa. Apakah anak Tuhan boleh nggak berkuasa? Boleh, kenapa tidak? Tapi bagaimana caranya? Mau pakai cara sendiri? Atau mau pakai caranya Tuhan? Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Mau pakai cara sendiri ya silakan. Rasain sendiri juga. Resikonya tanggung sendiri. Tapi kalau pakai cara Tuhan, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin dan berhasil karena tuntunan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 8 ayat 7. Mazmur 8 ayat 7. Mazmur 8 ayat 7. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ingat saudara, engkau itu Tuhan yang membuat dia berkuasa. Siapa itu dia? Setiap orang yang mau ikut jalannya Tuhan. Kita ambil contoh, Yusuf. Yusuf kita kenal sebagai anak kesayangan dari bapaknya Yakub. Tapi saking disayangnya, maka dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Segala-galanya Yusuf, apa-apa Yusuf. Saudaranya kesal dan benci. Akhirnya mereka bersepakat untuk menjual Yusuf kepada saudagar Midian. Dan oleh saudagar Midian, Yusuf dibawa ke Mesir. Di Mesir dia dijual kepada Potifar dan jadi pelayan di rumah Potifar. Sepintas udah enak, walaupun menjadi budak, tapi menjadi budak di rumah orang yang hebat, terkenal, pejabat dan kaya. Tapi ternyata itu awal dari masalah. Kenapa? Istri Potifar suka sama Yusuf. Dan terjadilah usaha, biasanya laki-laki mau memperkosa perempuan, ini perempuan, emak-emak lagi mau memperkosa berondong. Ya, Yusuf mempertahankan dan tidak mau jatuh ke dalam dosa. Akhirnya dia difitnah dan masuk penjara.
Sebuah perjalanan yang tidak enak. Dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Tapi Yusuf memilih mengikuti terus jalannya Tuhan tanpa protes, tanpa komplain, tanpa mengeluh, apalagi menuntut kepada Tuhan. Tidak. Apa yang Tuhan mau, itu yang dia ikuti, itu yang dia jalani. Di penjara, dia menafsirkan mimpi juru makanan, juru minuman. Juru makanan akhirnya dihukum mati, tapi juru minuman dibebaskan dan kembali bertugas. Tapi setelah bertugas, lupa kepada Yusuf. Manusia kan begitu kan? Waktu butuh minta tolong. Sesudahnya lupa. Tapi suatu ketika Firaun bermimpi. Dia pusing. Dia dalam kondisi galau dengan mimpinya. Dipanggil semua ahli-ahli yang bisa menafsirkan mimpi. Tapi dia merasa nggak ada satupun yang membuat dia menjadi tenang ketika mimpi itu ditafsirkan. Barulah si juru minuman ingat, dulu waktu saya bermimpi di penjara, ada namanya Yusuf, dan dia yang menafsirkan mimpi saya. Dan ternyata tidak hanya menafsirkan betul, tapi ya itu kenyataannya. Saya bebas, teman saya justru dihukum. Dia bilang kepada Firaun tentang Yusuf. Firaun karena sudah pusing, galau, nggak ada satu pun di seluruh Mesir yang bisa memberikan penafsiran mimpinya. Dengar, ada yang bisa menafsirkan, panggil. Dan akhirnya datanglah Yusuf. Diceritakan oleh Firaun mimpinya ini dan ini. Setelah itu Yusuf menafsirkan. Apa yang ditafsirkan oleh Yusuf mengena di hatinya Firaun. Ya, itulah rupanya mimpi saya. Dan oleh karenanya, kita buka Kejadian 41. Kejadian 41. Kita baca 3 ayat. Ayat 40, ayat 41, dan ayat 44. Kejadian 41. Kita baca ayat 41, ayat 40, kemudian 41 dan 44. Kejadian pasal 41, kita baca dulu yang 40. 41 dan kemudian 44. 1, 2, 3. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wow, luar biasa. Perjalanan yang demikian rupa, lika-liku, naik turun, tidak menyenangkan, menyakitkan, dijual oleh saudara kandung, jadi budak, masuk penjara. Rasanya kita belum pernah ya mengalami hal seperti yang dialami oleh Yusuf. Udah jatuh, ketimpa tangga, tangganya kena paku, ada paku, pakunya berkarat. Begitu mau dibawa ke rumah sakit, panggil ambulans. Begitu ambulans jalan, ambulans berhenti. Kenapa? Bannya kempes, bocor. Luar biasa. Tapi ketika seorang Yusuf mengikuti jalannya Tuhan, yang terjadi apa? Dia diangkat oleh Tuhan. Aku ini Firaun,
Artinya aku ini raja. Tapi tanpa sepengetahuanmu, tanpa seizinmu, tidak ada orang yang boleh bergerak di seluruh Mesir. Luar biasa kuasa yang diberikan oleh seorang Firaun kepada seorang Yusuf. Saudara, kalau Tuhan mau mengangkat, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan mau menurunkan, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Karena itu minggu lalu saya dalam khotbah saya mengatakan 60 tahun saya lalui usia saya tetap dengan prinsip tidak mau menjadi orang kaya, atau tidaknya tidak bercita-cita. Bukan tidak mau lah, mau ya mau, tapi saya tidak mau berusaha mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngapain aja semua pokoknya asal bisa kaya. Enggak ada itu dalam prinsip saya. Saya enggak punya cita-cita jadi orang kaya. Tapi di usia 61 prinsip itu berubah. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mau jadi orang kaya. Loh, kok berubah? Iya, yang kekal di dunia cuma satu, perubahan. Ya kenapa di usia 61? Ya nggak tahulah. Lebih baik berubah daripada tidak sama sekali. Saya mau jadi orang kaya. Caranya bagaimana? Nah, tiap orang punya cara masing-masing kan? Gitu. Ada orang sukses, kemudian berbagi kesuksesan. Diikuti, 1000 yang ikuti belum tentu ada satu yang berhasil. Apalagi 5, apalagi 10. Belum tentu. Tiap orang punya cara masing-masing. Lim Swee Leong menjadi orang terkaya di Indonesia dengan caranya. Terus bisa kita ikuti. Kita menjadi Lim Swee Leong. Mana? Siapa yang bisa mengikuti? Ciputra berhasil dari desa di Pare-Pare. Kemudian jadi orang terkaya juga di Indonesia. Dan beberapa nama-nama lain lagi. Ada kisah hidup perjalanan hidupnya, ada kisah suksesnya. Terus kalau kita foto kita copy paste, kemudian kita menjadi seperti mereka? Enggak. Setengahnya pun enggak. Apalagi menjadi sama. Setiap orang punya cara masing-masing, jalan masing-masing. Nah, karena itu ketika saya ingin menjadi kaya, saya bilang, Tuhan, aku mau menjadi kaya dengan caranya Tuhan. Lagu yang saya suka, saudara tahu lagu apa kan? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan aja. Yang penting Tuhan suka. Begitu saya bilang, Tuhan, aku menjadi orang kaya di surga, Tuhan Yesus bilang, itu caranya. Gimana dia aja. Saya nggak mau pakai cara saya. Saya mau pakai cara Tuhan. Dan tunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Karena saya ingin menjadi kaya, bukan untuk menikmati hidup hedonis, bisa mewah-mewah, tidak. Tapi saya mau jadi orang kaya. Pertama, dengan uang yang ada, bisa memperluas pelayanan. Suka tidak suka, uang memang bermanfaat. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, betul? Tapi ketika nggak punya uang, kebahagiaan menjadi jauh. Pelayanan juga membutuhkan uang. Mau pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke situ, nggak bisa naik onta. Harus mengeluarkan biaya. Tempat ini bulan Februari akan berakhir kontraknya, akan diperpanjang. Itu juga butuh biaya. Banyak hal pelayanan membutuhkan biaya. Nah, karena itu saya berdoa, Tuhan izinkan, perkenanlah saya menjadi orang kaya. Sehingga tidak tergantung sana, tidak tergantung sini, apalagi harus minta-minta. Itu menjadi doa saya. Jalannya menurut jalannya Tuhan. Dan mari kita lihat dalam perjalanan waktu. Desember sebentar lagi berakhir, kita masuk 2024. 2024 dari Januari sampai Desember, kita lihat kapan waktunya Tuhan. Yunus minggu lalu khotbah, hari ini mengulangi, kita lihat kapan waktunya Tuhan. Iya ya,
Padahal Yunus kan tidak ngapa-ngapain. Dia nggak ngotot bikin bisnis ini, bikin bisnis itu dari pagi, siang, sore, malam, sampai-sampai pelayanannya juga jadi terbengkalai. Enggak. Tapi kenapa dia bisa naik ya? Ya bisa dong. Kenapa? Karena jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, itu yang akan saya lakukan. Apa yang Tuhan larang, itu nggak akan saya lakukan. Dan biarlah Tuhan yang mengangkat. Sama seperti ayat yang baru kita baca tadi. Kejadian 41 yang menimpa Yusuf. Tuhan yang mengangkat. Dan terjadilah. Jadi kekuasaan nggak perlu dikejar-kejar. Ada orang demi kekuasaan, demi jabatan, nyogok, nyuap, menjilat. Satu lagi apa? Ganti tukar apa? Agama. Ya, dari agama A menjadi agama B hanya supaya bisa naik jabatan. Jangan sampai terjadi itu pada diri kita. Jangan sampai terjadi pada seluruh anak-anak Tuhan. Naik jabatan, punya kuasa karena Tuhan. Ya, oke. Itu yang kedua, berkuasa. Sekarang yang ketiga, ikuti jalan Tuhan, maka akan diberkati, akan berhasil. Buka Kejadian 24. Kejadian 24. Ayat 7. Kejadian 24 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ada sebuah film, judulnya Mission Impossible. Ya, baguslah, menariklah dari ceritanya, adegannya, tekniknya dan sebagainya. Misi yang tidak mungkin. Nah, ini juga Mission Impossible. Bagaimana bisa mencari istri untuk anak majikannya ke sebuah negeri? Oke lah, sampai ke sana. Oke, selamat. Terus sampai ke sana juga, yang mana? Saya cocok yang ini, belum tentu anak majikan saya cocok. Tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah Dia akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Itu dia. Dituntun oleh malaikat atas perintah siapa? Tuhan. Beda ya? Beda. Baca ayat 40. Tadi ayat 7 ya. Sekarang kita baca ayat 40. Ayat 40. 1, 2, 3. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu apa? Berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Siapa yang membuat perjalanan berhasil? Tuhan. Ini janji. Ayo. Tadi yang terbanyak apa? Janji jiwa. Kalau ini janji siapa? Janji Tuhan. Tuh, ya. Sekarang kita baca ayat 56 ya. Ayat 56. Ayat 56.
Kita baca Kejadian 24 ayat 56. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada Tuhanku. Satu, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menuntun jalan. Kedua, Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Dan ayat 56-nya kejadian. Terjadi. Yaitu Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Proses dan kejadian. Orang yang mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Saya tidak minta kepada Tuhan menjadi kaya supaya saya punya ini, punya itu, beli ini, beli itu. Tidak. Tapi saya mau memperluas pelayanan, sehingga saya tidak akan minta-minta. Oh, janganlah sampai terjadi, saudara. Walaupun demi pelayanan untuk minta-minta. Bulan lalu ada amplifier yang harus diperbaiki. Biayanya 850.000. 1.500, 1.350. 850. Saya nggak menyangka sebesar itu biayanya. Ya harus dibayar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sebelum saya bayar, dananya Tuhan sudah siapkan. Bayar 850 dengan dana yang Tuhan sudah siapkan. 2 hari lalu saya ke optik, karena lebih dari seminggu lalu saya periksa mata di Jalan Sumatera, Rumah Sakit Bandung Eye Center. Diperiksa, ukurannya berubah, tapi yang luar biasa. Ke optik kemarin pun saya periksa lagi, dan dia bilang, kok aneh ya, katanya. Apa yang aneh? Hampir nggak pernah terjadi. Silindrisnya kok berkurang, katanya. Oh ya, saya bilang. Berarti ini bukan hanya silindris berkurang, tapi ini sebentar lagi sembuh, saya bilang. Ya. Cari-cari ini frame. Sebelumnya saya ke ini dulu, ke optik yang ada kerjasama dengan BPJS, akan dapat subsidi 200.000. Saya udah pergi ke sana. Anggap aja frame-nya 200.000 itu gratis, berarti tinggal bayar lensa. Saya tanya, berapa lensanya? Oh, mahal. Jadi saya korbankan BPJS-nya. Saya pergi ke optik yang biasa saya langganan. Total hanya dari 800 akhirnya tawar jadi 700.000. Untuk yang saya pakai sehari-hari minus frame sama lensa. Tapi ada satu lagi yang saya biasa pakai khotbah. Yang pakai khotbah ini paling hanya pakai sesekali. Ada minusnya, ada plusnya. Jadi frame-nya tetap saya pakai. Ini beli lensanya, ya. Dari 800 menjadi 700.000. Itu kan biaya, saudara. Tapi luar biasa. Kembali, sebelum saya bayar, Tuhan sudah sediakan. Saya percaya mengikuti jalan Tuhan, maka berhasil dan diberkati
juga memberkati. Bayangkan saudara, kalau pelayanan ke daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat kota, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, 1 bulan 4 kali ibadah, 4 minggu, total persembahannya 40.000. Jadi hanya 1 kali ibadah, persembahan itu kumpul hanya 10.000. Bagaimana dia hidup 10.000 untuk 1 minggu, dan minggu depannya lagi dapat lagi 10.000, hidup lagi 1 minggu. 1 bulan dia hanya dapat persembahan 40.000. Dan kalau kita pergi ke tempat itu, nggak ada cerita kita dapatkan amplop untuk pelayanan. Yang terjadi adalah kita yang memberkati pelayanan mereka, karena mereka mau berjuang, mau bersusah payah melayani di tempat-tempat yang banyak orang nggak mau. Saudaraku, mari jangan ikuti jalanmu, jangan ikuti caramu, karena pasti, saya pastikan, kalau engkau berjalan dengan caramu, berjalan dengan jalanmu, bukan jalan Tuhan, terbuka gerbang yang besar yang namanya kegagalan. Kita buka Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23. Oke, ketemu? Yeremia pasal 10 ayat 23. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ayo, sadari saudara, kita ini gak berkuasa. Kita ini punya kemampuan apa sehingga berani-berani bilang jalanku adalah jalan yang terbaik, bukan jalannya Tuhan. Jangan sampai terjadi saudara, ya. Tuhan sudah mengingatkan. Yesaya 55. Yesaya 55. Ayat yang ke-8. Ini cukuplah untuk menjadi peringatan akan kita saudara. Yesaya 55 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ya, cukup ya peringatan dari Tuhan. Rencanamu bukan rencanaku, rencanaku bukan rencanamu. Jadi pilih, mau pakai jalan Tuhan atau jalan sendiri. Saya dorong saudara, jangan sampai salah, jangan sampai kecewa, jangan sampai menyesal ketika kita bilang, aduh, coba saya ikuti cara Tuhan ya, saya gak akan sampai seperti ini. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Tapi yang namanya manusia kan, manusia ini ada aja ya, ada aja kelakuannya yang ya akhirnya apa? Ikut jalannya sendiri, ngotot ikut jalannya sendiri. Ya mau diapain lagi ya? Udah begitu adanya. Oke, kalau sudah terjadi ikut jalan sendiri, tapi kemudian kecewa, kemudian gagal, apa yang harus dilakukan? Ayat terakhir kita baca 2 Raja-Raja 17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dua Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir.
menutup khotbah saya pada siang hari ini. Kita baca ya, 1, 2, 3. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tili. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Kalau kita udah terlanjur ngotot ngikuti jalan kita dan kecewa, gagal, Tuhan bilang balik. Kembali ikuti caraku, kembali ikuti jalanku. Yes, masih ada cara, yaitu kembali mengikuti jalannya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.